臣一贯，青莲咒此身，分天术。神一贯，魔引。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Swallowing Record. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kini memperlihatkan Ratu Yuanxi yang telah berhasil menyerap pil pusi jiwa. Dan kini dia telah berhasil mencapai tingkat kedua kondensasi Qi. Jadi inilah saatnya baginya untuk membersihkan musuh termasuk dengan Sun Daoji. Sedangkan untuk Wu Yu yang melihat sinar berwarna ungu, dirinya mengetahui kalau itu adalah penerobosan dari Ratu Yuanxi. Lalu dia meminta kepada kakaknya untuk membawa Doye ke ruangan rahasia agar mereka bisa bersembunyi karena dia yakin Ratu Yuanxi pasti akan datang mencarinya. Namun Ratu Yuanxi sudah berada di depan gerbang, dia mempertanyakan mengapa Sun Daoji begitu terburu-buru ke mana dia akan pergi. Karena kedatangannya ke sini untuklah menghabisi Sun Daoji dan juga Putri Wu You. Serangan pertama pun dikerahkan dan ini berhasil ditahan oleh Wu Yu. Dirinya sebagai pengawas kerajaan memberitahu kalau dia sudahlah melanggar sebuah peraturan bukan hanya terlibat dengan kerajaan timur. Tetapi juga dia telah diam-diam berlatih kultivasi metode monster. Maka dia akanlah mendapati hukuman yang begitu berat. Tetapi Ratu Yuanxi sungguh tidak peduli karena dia yakin untuk malam hari ini mereka berdua akanlah tewas. Di sana Wu Yu meminta kepada kakaknya untuk memasuki ke ruangan rahasia, sisanya serahkan kepada dirinya. Alhasil mereka berdua terlibat dalam pertarungan. Ketika mereka beradu kekuatan, sang Ratu Yuanxi akhirnya menyadari meskipun Sun Daoji memiliki tubuh penyempurnaan tingkat 9, tetapi kemampuannya ini setara dengan tingkat kondensasi pertama, tetapi itu masih belumlah cukup. Terlihat sosok dari Ratu Yuanxi yang berubah menjadi monster kalajengking dan langsung menyerangnya. Di sana sang Ratu Yuanxi langsung mengerahkan kekuatan penuh, begitu juga dengan Sun Daoji. Dia mengeluarkan teknik naga yang langsung menghantam tubuh dari Ratu Yuanxi. Di saat itu Yuanxi mempertanyakan kepada Sun Daoji mengapa dia mencoba untuk menentang dirinya seperti ini. Lantas Sun Daoji memperlihatkan identitas aslinya dan Yuanxi pun terkejut bukan kepalang ketika melihat wajahnya. Meski begitu Yuanxi juga tidak takut kepadanya karena dia masih memiliki beberapa orang di belakangnya untuk mendukungnya. Di sana Wu Yu kemudian berjanji akan membabat semua kerabat Yuanxi dan seterusnya dia akan menghancurkan semua orang yang terlibat dengan dirinya. Pernyataan tersebut membuat sang Ratu Yuanxi tertawa keras karena Wu Yu benar-benar begitu sangat naif. Harusnya dia tahu setelah malam ini berlalu, sudah tidak ada yang bisa untuk menyentuh Hao Tian sedikit pun. Di sana Yuanxi memberitahu sebenarnya kalau Hao Tian sama sekali tidak menghabisi nyawa ibu dan ayahnya. Yang dia inginkan bukanlah tata kerajaan, melainkan kekuatan untuk melahap energinya. Dan tuduhan merebut tata kerajaan itu hanyalah sebuah rencana awal aja untuk kerajaannya akan dijadikan sebagai sumber daya untuk mengumpulkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Dan dari sinilah Wu Yu akhirnya mengerti mengapa banyak sekali para pengungsi telah membanjiri ibu kota. Ternyata mereka juga akan dijadikan sebagai tumbal. Karena masalahnya mendesak, Wu Yu mempertanyakan di mana sekarang Hao Tian berada. Yuanxi tidaklah mungkin untuk memberitahunya. Dia bilang jika ingin mencarinya, maka dia harus cari tahu sendiri meskipun dirinya mati. Dia tetap tidak akan memberitahunya. Alhasil Wu Yu langsunglah mengakhiri hidupnya. Tidak lama dari itu datanglah anaknya yaitu Chen Er yang sangat begitu murka kalau ibunya telah dihabisi. Dia pun melakukan serangan dan terjadilah pertarungan. Namun pertarungan mereka tidaklah lama. Hanya dengan satu serangan naga, Chen Er pun berhasil ditaklukkan.
Setelah itu, Doye tiba-tiba keluar dari ruangan rahasia memberitahu jika Putri Wuyou dalam bahaya. Yang ternyata Putri Wuyou berada di tangan Kaisar Yuan Hao. Sedangkan untuk Wuyu yang sedang mengejarnya, pandangannya langsung teralihkan dengan sinar berwarna ungu yang dia ketahui. Itu adalah metode monster dan sebenarnya lagi kekuatan pelahap akan diaktifkan. Si Tuminglong memberitahu meskipun itu tidak lengkap, tetapi untuk para warga di kerajaan Dongye tidak akan bertahan lama. Sedangkan untuk Jongwoo yang tidak sengaja melihat sosok dari Wuyu, dia pun langsung memberikan hormat kepadanya dan dia akan mengikuti sesuai instruksi darinya. Kembali kepada si Kaisar Yuan Hao yang ternyata untuk Hao Tian yang selama ini dipanggil sebagai guru, ternyata dia memang ayahnya. Dan kini dia telah membawa Putri Wuyou dengan memberitahu kepada ayahnya dengan Putri Takdir akan memperkuat formasi pelahap ini. Tetapi sang ayah menjawab dengan Putri Takdir sebenarnya tidaklah begitu berguna, namun hidupnya masih bisa untuk ditukar dengan 100 orang lainnya. Berarti sesuai perkataan dari Yuan Shi, formasi pelahap yang dikembangkan oleh Hao Tian memang membutuhkan banyak sekali jiwa dari para manusia. Dan secara tiba-tiba, para penjaga langsung tumbang dan ternyata semua ini berasal dari Wuyu yang telah berhasil memasuki ke dalam menara. Pada saat ini, Wuyu yang telah berada di ruangannya menekankan kalau untuk hari ini dia harus membayar atas perbuatan di masa lalu. Namun Hao Tian tidak peduli dan langsung mengeluarkan hewan purba yang ternyata untuk Hao Tian sendiri. Dia berada di ranah kondensasi di tingkat kedua. Yuan Hao yang melihatnya dia langsung keluar dari persembunyian dan memperingatkan kepada Wuyu kalau binatang purba yang dinamakan sebagai pembelah langit itu akan menghabisi nyawanya. Namun berbagai serangan berhasil untuk dihindari dan kini giliran dari Wuyu untuk menggerakkan serangan tongkatnya. Sementara untuk Jongwoo, dia berhasil untuk mengalihkan perhatian monster tersebut sembari menggendong si bayi yang sedanglah menangis. Setelah berhasil melenyapkannya, Jongwoo mendapati serangan yang membuat tangan dirinya harus terputus, membuat situasi dia semakin terpojok. Beberapa manusia yang telah terkontaminasi serta beberapa binatang buas juga telah mengelilingi dirinya. Namun dirinya tidaklah menyerah dan dia akan terus bertarung sampai titik darah penghabisan untuk menjaga kerajaan ini. Dan secara tiba-tiba dia mendapati bala bantuan dari para penjaga kaisar. Alhasil para penjaga kaisar dan semua rakyat pun akhirnya bersama-sama untuk berperang. Satu persatu rakyat jelata juga memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing membuat Jongwoo sampai geleng-geleng kepala. Ternyata selama ini dia tidak menyadari. Sontak untuk sang jenderal yang telah mengetahui mereka adalah seorang prajurit tidak mempermasalahkannya. Karena ini berbicara melindungi rumah maka kerahkan seluruh kemampuan mereka untuk melindunginya. Kembali lagi kepada Yuan Hao yang sangat tidak percaya kalau Wuyu yang hanya berada di ranah kondensasi Qi tingkat pertama, tetapi bisa untuk menghabisi 3 binatang yang berada di tahap 2 kondensasi Qi. Sedangkan untuk Wuyu dia telah berhasil menekan Hao Tian, tetapi tujuannya bukan untuk menekan terus-menerus, melainkan tujuan utamanya yaitu menyelamatkan kakaknya terlebih dahulu. Setelah berhasil dia meminta kepada kakaknya untuk jauh-jauh dari sini dikarenakan dia ingin menyelesaikan semua permasalahan ini. Melihat ini, Hao Tian sungguh tidak percaya. Ternyata kemampuan dari Wuyu tidak bisa dianggap remeh. Alhasil ia pun serius dan keluarlah naga es. Begitu juga dengan Wuyu tidak mau kalah dia mengeluarkan kekuatan 5 elemennya. Setelah melakukan bentrokan, Hao Tian sengaja melemahkan serangannya, membuat naga milik dari Wuyu berhasil menembusnya. Tetapi Wuyu telah memasuki jebakannya, sehingga tubuhnya pun langsung terikat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak sampai di situ Hao Tian membakarnya dengan api ungu dan Wuyu pun mengerang kesakitan. Melihat ini Putri Wuyou sungguh begitu khawatir dan mencoba untuk menyelamatkannya. Tetapi Yuan Hao menghentikannya alhasil dia langsung digeprek dengan batang kayu sampai terpental. Di sana si Tuminglong memberitahu kepada Wuyu jika dia terus-terusan menerima serangan ini maka dia akan langsung berubah menjadi debu. Dan Minglong sungguh tidak mau. Kalau wadahnya hilang begitu saja maka dia juga akan turun tangan untuk membantunya.
Dia meminta kepada Wu Yu untuk memusatkan pikiran karena Minglong akan mengajarkan cara menetralkan api. Sedangkan untuk Hao Tian terus-menerus meremehkan Wu Yu kalau dia hanya seorang bocah kemarin yang sama sekali tidak mengetahui seni bela diri. Tetapi kesenangan mereka langsung dipatahkan. Tiba-tiba terlihatlah sebuah sinar berwarna kuning menyelimuti tubuh dari Wu Yu. Ternyata dia telah berhasil untuk mempelajari teknik yang telah diberikan kepadanya yang bernama teratai menempa tubuh. Selain itu dia juga langsung menggunakan kekuatan transformasi sang kera. Alhasil Hao Tian pun mendapat hantaman tongkatnya dan membuat inti formasinya langsung hancur. Tanpa disangka Hao Tian tiba-tiba menangkap anaknya mengambil inti jiwanya. Di sana Yuan Hao yang begitu sangat percaya kepada ayahnya akhirnya dia pun mendapati kekecewaan yang sangat mendalam. Putri Wu You yang melihat hanya bisa geleng-geleng kepala, bahkan harimau buas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Setelah mendapati kekuatannya, Hao Tian kembali melanjutkan pertarungannya dan formasi pun langsung diaktifkan. Sedangkan untuk Jongwoo serta lainnya mencoba untuk bertahan. Wu Yu yang berada di atap rumah melihat semua kejadian ini benar-benar sangat begitu murka dan Hao Tian tidak bisa dimaafkan. Segera dia pun menerjang ke arah Hao Tian sembari mematahkan beberapa serangannya. Tetapi ini masih belum cukup karena Hao Tian hanya mencoba untuk mengulur waktu. Dan ternyata untuk formasi ini masih belum begitu sempurna. Alhasil Bai Kuyu dan juga Hao Tian mengadukan serangan mereka masing-masing dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.